Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat sore. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27, Yohanes berkata kepada orang-orang Israel, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Siapa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai "di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal"? Bagi saya kalimat ini sangat menarik, karena yang dikatakan Dia yang tidak kamu kenal ada di tengah-tengah kamu adalah Yesus, Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang Israel. Saudara, Mesias itu datang, lahir di tengah-tengah mereka. Sudah 30 tahun ada di tengah-tengah mereka, tapi orang Israel tidak mengenalnya. Padahal pada waktu Yesus Mesias itu lahir, terjadi satu peristiwa yang luar biasa di alam semesta. Pada malam waktu Tuhan Yesus dilahirkan, ada peristiwa yang luar biasa di Padang Efrata, tidak jauh dari kota Bethlehem. Kepada gembala-gembala yang sedang berkumpul di malam hari menjaga dombanya, sekumpulan besar malaikat datang. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah untuk kelahiran Sang Mesias dan memberikan petunjuk kepada gembala-gembala itu di mana mereka bisa menjumpai Mesias itu. Gembala-gembala itu ke sana menyembah. Lalu apakah gembala-gembala ini diam saja? Diceritakan dalam Alkitab, gembala-gembala ini menyampaikan apa yang terjadi kepada orang-orang masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi penduduk Bethlehem terkesan cuek saja. Saudara-saudara, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dan kemudian saudara, orang Majus dari timur melihat ada bintangnya. Apa orang Israel tidak melihat bintang yang luar biasa? Mungkin mereka tidak mengerti ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Tapi bagaimana pada waktu orang Majus itu datang ke Yerusalem dan membuat Yerusalem gempar dengan kedatangan mereka? Imam-imam berkata, menjelaskan kepada Herodes bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan kemudian pada waktu orang Majus itu berangkat dari Yerusalem ke Bethlehem, dikatakan bintang yang mereka lihat di timur itu muncul kembali, dan kali ini berjalan di depan mereka. Saudara, apakah hanya orang Majus itu sendiri yang melihat bintang itu? Lalu dalam perjalanan ke Bethlehem, apakah ketika orang Majus ini tidak menarik perhatian dari masyarakat Israel pada waktu itu? Saya tidak habis mengerti. Kenapa pada waktu orang Majus itu sampai di Bethlehem dan menyembah Raja yang baru lahir, Mesias itu, orang Bethlehem terkesan cuek aja, tidak peduli sama sekali. Maka karena ketidakpedulian orang-orang Israel ini, mereka tidak mengenal Mesias itu. Sudah 30 tahun dari bayi tumbuh menjadi dewasa, dan di tengah mereka, kata Yohanes mengenal Mesias ini, berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Saudara-saudara, ini adalah satu peristiwa yang sangat tragis. Tapi yang lebih tragis lagi adalah selama 3,5 tahun Tuhan Yesus menyatakan diri dalam pelayanan terbuka kepada orang-orang Israel. Mereka melihat berbagai macam hal di dalam pelayanan Tuhan Yesus, khotbah yang penuh kuasa, setan diusir, orang sakit disembuhkan, dan sebagainya. Mereka cuma sampai pada titik, "Coba kau jelaskan siapa engkau? Apakah engkau Mesias itu?" Dan pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Mesias itu, orang Israel malah mau membunuh Dia. Saudara, karena ketidakpeduliannya, karena ketidakpercayaannya, orang Israel kehilangan berkat yang besar. Tuhan Yesus pada waktu Dia masuk Yerusalem terakhir kalinya, Dia menangis di kota Yerusalem. Dia berkata, "Yerusalem, Yerusalem, kalau saja engkau tahu bahwa Tuhan melawat engkau hari ini, apa yang mendatangkan sejahtera bagimu, tapi engkau tidak peduli." Bahkan di Yerusalem Mesias itu disalibkan, dan Tuhan Yesus bilang, "Tapi engkau terlambat." Saudara-saudara yang kekasih, pada waktu sekarang ini
Kita memperingati hari Natal dirayakan dengan meriah. Ya, karena situasi COVID yang mencekam itu mulai mengendur, namanya kita mulai dengan senang, gembira bisa merayakan hari Natal. Dan saya rasa di seluruh dunia pun Natal dirayakan dengan baik, dengan meriah. Orang merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi apakah kita mengenal Dia yang kelahirannya kita rayakan? Orang Israel dulu tidak mengenal Dia yang kedatangannya dinanti-nantikan. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Dia yang kelahirannya kita rayakan? Saudara-saudara, jangan kehilangan berkat seperti orang Israel. Jangan biarkan dia, Yesus, sebagai orang yang tidak dikenal di antara kita. Kenallah Dia, sambutlah Dia, karena Dia tidak jauh. Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau kita buka hati bagi Dia, maka kita akan tahu Dia hadir, Dia ada dalam kehidupan kita. Ada banyak kesaksian dari orang-orang yang menyatakan bahwa pada waktu mereka membuka hati untuk Tuhan, damai sejahtera, sukacita, jaminan, pengampunan nyata dalam kehidupan mereka. Mari saudara, di Natal tahun 2022, semoga Natal di akhir pandemi COVID ini, kita mengenal Dia yang berdiri di tengah-tengah kita. Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang mengampuni segala dosa kita. Bukan cuma sekedar merayakan. Tuhan memberkati saudara. Amin.